pertemuan ke-12. Pertemuan 12 ini kita akan membahas pendalaman terkait isim. Dahulu kita sudah mempelajari bahwa kata atau kalimah dalam bahasa Arab itu cuma ada 3: kata benda isim, kata bantu harfu, kata kerja fi'il. Materi sebelumnya kita sudah membahas pendalaman fi'il. Kita tahu domir-domirnya, perubahan-perubahannya. Habis itu kita belajar harfu mana saja digandakan dengan isim, fi'il, dan bisa kedua-duanya, apa tugasnya, efeknya pada isim atau fi'il tersebut. Sekarang kita dalami isim, kalimah yang terakhir isim. Habis ini baru nanti kita. Jadi yang pertama jumlah, mengenal jumlah kalimah itu. Pendalaman isim yang pertama itu isim istifham. Isim istifham itu jelas ya, bahasa kita paham, memahamkan. Berarti isim yang digunakan untuk bertanya. Sama kayak kemarin ada harfu istifham kan, harfu yang digunakan untuk bertanya. Efeknya nggak ada apa-apa sih untuk fi'il sama harfu setelahnya. Barisnya juga tidak mengganggu, bisa fi'il bisa isim setelahnya. Cuman kemarin itu harfu istifham itu cuman ada 2, a sama hal, artinya apakah. Nah ini selain dari yang 2 itu berarti dia isim istifham. Kenapa harus dibedakan sih? Nggak tahu juga, itu ilmu nahwunya Arab, bahasa Arab kayak gitu, kita ngikut saja. Yang jelas ketika dia memang tidak ada mempengaruhi baris ya sebenarnya untuk praktek sih nggak hafal-hafal kali nggak masalah gitu kan. Nah ini dia isim istifham. Ayana, kapankah, ma, apa, sering kita ketemu nih, ma. Man, siapa, sering juga. Kaifa, bagaimana, ternyata kita tahu kaifa itu ternyata isim ya. Kam, berapa, mata, kapan, aina, di mana. Nah itu semua isim istifham. Jadi pokoknya semuanya isim istifham kalau bertanya, kecuali yang a sama hal kemarin itu harfu istifham. Cuman untuk maklumat saja yang kita ketahui. Bisa dibuka di buku halaman 47 ya. Nah ini kita tes. Tentukanlah isim istifham di bawah ini. Nah ini dia, ayana, kapankah itu tadi ya. Kemudian ini mata, kapan. Ini aina, ini fa, berarti harfu saja, harfu kemarin kan. Nah, aina ya di mana. Nah, isim istifham. Kaifa isim istifham. Man isim istifham, fa itu harfu. Kam, berapa. Nah itu isim istifham. Nih kam juga gampang kan, isim istifham cuma nyari-nyari gitu aja. Nah ya pendek. Jadi pendalaman isim yang pertama kita kenal isim istifham. Nah ini yang lebih menarik, isim yang berikutnya, pertemuan kita ke-13. Ternyata kita harus kenal jenis isim, jenis kata benda itu. Jadi benda itu ada yang laki-laki dan perempuan. Loh, siapa ini laki-laki dan perempuan? Ya dihukumi sebagai laki-laki dan perempuan saja, bukan berarti nanti benda-benda yang mati ini kayak buku itu diartikan dia itu punya jenis laki-laki dan perempuan, nanti dia beranak pula, bukan gitu ya. Tapi hanya pengelompokan ini, isim laki-laki, isim perempuan. Untuk apa sih kita bikin kayak gitu? Pernah ya kita dengar itu haza dan hazihi, sering ya kita dengar ataupun kita baca dalam Al-Quran, itu kan artinya ini. Cuman apa sih perbedaan haza penggunaannya dengan hazihi itu? Haza dengan hazihi itu sama-sama ini. Haza itu untuk menunjukkan ini, isimnya itu laki-laki. Hazihi itu isimnya perempuan. Misal ini Rani, berarti hadihi Rani, bukan hadza Rani, walaupun dia sama-sama ini. Salah. Ini Ahmad, itu pakainya hadza Ahmad, bukan hadihi Ahmad. Kayak gitu juga. Jadi yang namanya kita akan menunjuk nanti ini akan kita tunjukkan. Jadi kita harus tahu dulu itu bendanya laki-laki apa perempuan.
yaitu gunanya kita membahas ini mengenal jenis isim. Hanya pengelompokan saja, bukan berarti dia benar-benaran punya kursi nanti punya benar-benaran punya dia maaf kelamin laki-laki dan perempuan, tidak mungkin ya. Hanya pengelompokan untuk memudahkan kita bilangnya itu nanti. Ini bisa dilihat di buku halaman 48. Ternyata jenis isim itu cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu namanya isim mudzakkar. Nah, ini gampang diingat. Mudzakkar itu kan identik dengan laki. Bahasa Arabnya jenisnya laki-laki itu mohon maaf kemaluannya itu kan zakar gitu kan, makanya ini isim mudzakkar isim laki, sedangkan isim perempuan itu muannas namanya. Jadi kan kita bahas satu-satu, mana sih yang disebut, kapan sih isim itu disebut sebagai laki-laki dan perempuan. Nah ini dia, isim mudzakkar isim laki-laki itu ya semua nama laki-laki lah. Kalau dia sudah mempunyai kelaminnya laki-laki, masa mau kita rubah jadi perempuan? Ya Ahmad dia laki-laki, ya semua nama laki-laki itu laki-laki. Nih Khalid laki-laki, yang Ali laki-laki, Hamzah laki-laki, Malaikah itu laki-laki, malaikat itu juga laki-laki. Semua isim yang tidak berakhiran tamarbutah, kitabun itu ada tamarbutah ya, walaupun kita tidak tahu artinya, berarti laki-laki. Masjidun tidak ada tamarbutah, berarti dia laki-laki. Loh, ini kenapa Hamzah dengan malaikah itu pakai tamarbutah, hukumnya laki-laki juga? Kenapa tidak perempuan? Kan kayak muslimatun itu kan perempuan, muslimun laki-lakinya. Jadi gimana namanya? Emang dah kayak gitu namanya laki-laki. Hamzah dia berjenis laki-laki, masa kebetulan cuma ada tamarbutahnya itu dihukumi sebagai perempuan ya? Cuman pengecualian sedikit, beberapa nama laki-laki Hamzah sama malaikah ya, pengecualian beberapa saja yang pakai tamarbutah itu laki-laki, karena ketika dia memang berjenis kelamin laki-laki. Selebihnya kalau dia tidak pakai tamarbutah itu laki-laki ini. Jadi pertama isim laki-laki itu semua nama laki-laki, kemudian semua isim yang tidak ada tamarbutahnya di belakangnya itu isim laki-laki. Itu rumus secara umum. Pengecualian itu nanti hanya sedikit. Kalau kita sibuk dengan pengecualian saja padahal dia hanya sedikit, tidak mau men-save atau membebani pikiran kita, tidak mau menerima rumus umumnya, ya tidak akan dapat kita. Padahal kalau kita save ilmu rumus umumnya itu banyak ilmu kita dapat, walaupun ada pengecualian sedikit, itu malah menambah-nambah nanti kan, menambah-nambah pengetahuan kita. Nah sekarang kita masuk isim muannas, isim perempuan. Nah itu yang pertama, itu mana saja sih yang dikatakan isim muannas, isim perempuan? Ini dia, semua nama perempuan itu pasti isim perempuan. Khadijah kita pakai tamarbutah juga ya, itu perempuan. Kemudian Hindun, nah Hindun kan nama perempuan, walaupun sepertinya dia laki-laki, tidak pakai tamarbutah ya, tapi dia perempuan. Kemudian semua isim yang berakhiran tamarbutah itu perempuan. Madrasatun, baqaratun, walaupun kita tidak tahu artinya, itu dihukumi perempuan karena memiliki tamarbutah, kecuali yang nama laki-laki itu. Jadi isim mudzakkar itu semua nama laki-laki, dan semua isim yang tidak memiliki tamarbutah di belakangnya biarkan saja, kecuali yang sedikit itu. Kemudian isim perempuan itu semua nama perempuan dan semua yang berakhiran, semua isim yang berakhiran tamarbutah di belakangnya itu isim perempuan. Terus semua nama kota dan negara itu juga dihukumi perempuan walaupun tidak pakai tamarbutah. Misalnya Jakarta, Indonesia, Padang tidak punya tamarbutah di belakangnya, tapi dia dihukumi perempuan. Perempuan kaya, semua nama kota dan negara itu dihukumi perempuan. Nah jadi ingat nanti Padang, ini Padang itu pakai hadza apa hadhihi? Pakai hadhihi. Ininya untuk perempuan, ini Padang pakai hadhihi, bukan hadza Padang. Itu salah. Kalau seandainya kita ujian nahwu ngisi soal ujiannya seperti itu, istilah titik-titik ininya gitu kan, ininya buat kalimat berikut. Nah, kalimat dikasih Padang, dijawabnya hadza, itu salah. Harusnya hadhihi walaupun sama-sama ini. Kemudian semua benda-benda langit
itu dihukumi perempuan. Jadi syamsun, matahari, itu benda langit ya, planet-planet luar angkasa itu berarti dihukumi perempuan. Nanti kalau kita praktek di juz 30 sering ketemu nanti kan benda-benda langit itu fiilnya juga untuk perempuan dipakai. Kok bisa sih benda langit itu mengerjakan sesuatu pakai fiil itu kan kata kerja kan? Ya bisa lah, misalnya pecah tuh dia membara, kan sering kalau ayat-ayat kiamat gitu kan. Nah itu isim fiilnya itu untuk isim perempuan, ini benda-benda langit itu dipakai untuk perempuan. Nah kemudian komar, bulan, itu juga dihukumi perempuan. Ardun, bumi, juga dihukumi perempuan. Jadi pakainya itu hadhihi, bukan hadza. Nah kita ulang lagi. Isim laki-laki, semua laki-laki dan semua yang tidak memiliki tamar butoh di belakang ya. Biarkan saja pengecualian itu ya, cuma sedikit. Kemudian isim perempuan ya tuh, mati semua nama perempuan, semua benda yang berakhirin tamar butoh di belakang itu perempuan, semua nama kota itu perempuan, semua benda langit itu perempuan. Kemudian semua isim yang berakhiran alif bengkok, ini alif bengkok bahasa kitanya ini bukan ya itu ada titiknya. Ini alif bengkok. Kubro, ini alif bengkok ya, itu dihukumi isim perempuan. Jadi semua isim yang berakhiran alif sama hamzah, tidak boleh satu ya, alif saja hamzahnya tidak, alif sama hamzahnya, saudaun, alif sama hamzah itu dikatakan isimnya itu perempuan. Kalau dia cuma hamzah saja atau alif saja itu bukan dikatakan isim perempuan. Kemudian semua anggota tubuh kita ini isim perempuan yang berpasangan. Misalnya ini rijlun, kaki itu berpasangan, berarti dipakai isimnya untuk perempuan. Hadhihi rijlun, kaki. Uzunun, telinga berpasangan ya, kiri kanan, berarti juga pakai hadhihi bukan hadza. Ainun juga mata berpasangan, pakai hadhihi bukan hadza. Ini yadun, tangan, hadhihi bukan hadza. Jadi semua anggota tubuh kita yang berpasangan saja, yang tidak berpasangan ya kembali lagi kalau dia pakai tamar butoh berarti perempuan, tidak pakai tamar butoh perempuan. Misalnya mulut, famun, itu tidak pakai tamar butoh belakangnya ya, berarti isimnya mudzakkar, laki-laki, tidak perempuan karena dia tidak berpasangan. Selebihnya anggota tubuh berpasangan itu dihukumi perempuan. Nanti fiilnya juga pakai fiil untuk perempuan. Kok bisa? Misalnya telinga sakit, telinga menyakitkanku misalnya kan itu fiilnya pakai untuk perempuan. Kemudian semua huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya itu dihukumi perempuan juga. Loh kok bisa cuma huruf dihukumi perempuan? Ini misal kita orang Arab atau kita nih ngajar anak-anak Arab, ngajarkan dia mengaji alif bata, kita bilang kan anak-anak ini bacaannya alif. Nah, tapi anak-anak ini hadhihi alif, ini alif pakai hadhihi, dia dihukumi perempuan. Jangan bacanya walaupun alif itu tidak memiliki akhiran tamar butoh, kita bilang dia hazza, itu salah. Semua huruf hijaiyah itu dihukumi perempuan, pakainya hadhihi bukan hadza. Kemudian semua isim jamak itu artinya melebihi 2, jadi 3 dan seterusnya itu jamaknya. Besar, sama, berarti besar dari 3 itu jamak, sama mulai dari 3 itu sendiri adalah jamak yang tidak berakal. Misal masjidun itu kan isimnya laki-laki, tidak memiliki tamar butoh, artinya masjid. Tapi ketika dia banyak masjid itu dihukumi perempuan. Jadi semua yang jamak yang tidak berakal itu dihukumi perempuan. Perempuan itu kaya. Kitabun itu artinya buku, tidak pakai tamar butoh, berarti isim muzakkar. Tapi ketika dia jadi banyak, kutubun, buku-buku, maka dia dipakai perempuan. Jadi hadhihi kutubun, buku-buku. Bagaimana kalau seandainya isim yang jamak itu banyak laki-laki? Ya kalau dia laki-laki walaupun banyak tetap dihukumi dia laki-laki lah. Bagaimana mungkin kita bisa merubah jenis kelaminnya? Misalnya Ali banyak disebutkan Ali, Ahmad, Hasan, dia banyak, apakah dia dihukumi perempuan? Ya tidak bisa karena dia berakal.
ada jenisnya. Jadi ini semua yang tidak berakal, kayak binatang, tumbuhan, benda-benda mati. Nah, itu kalau ketika dia banyak jamak, itu di milik kita, itu perempuan, milik kaum perempuan, pakainya hazihi bukan haza. Kemudian isim simai, menyimak, nyimak. Orang Arab itu menghukumi isim yang itu tuh sebagai laki-laki atau perempuan. Isim simai itu hanya sedikit. Yang sering kita jumpai ini narun, api atau neraka, itu dihukumi perempuan. Darun, negara. Nafsun, jiwa, itu dihukumi perempuan. Cuman sedikit yang simai. Yang sering kita simak orang Arab itu menyebutnya seperti apa. Nah, jadi kita refresh dulu sebelum menentukan itu tugasnya. Tentukanlah jenisnya, jenis isim ini laki-laki atau perempuan dari kata-kata berikut. Kita save dulu ya di memori kita. Jenis isim cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Isim laki-laki itu semua nama laki-laki dan semua yang tidak berakhiran tamar putoh, itu laki-laki. Kemudian isim perempuan itu semua nama perempuan, semua benda yang berakhirin tamar butoh itu perempuan. Nama kota negara itu perempuan. Huruf hijaiyah itu nama isim perempuan. Benda langit itu perempuan. Anggota tubuh yang berpasangan itu perempuan yang berpasangan ya. Habis tuh isim simai tadi, darun, nafsun, narun, itu memang harus dihafal 3, itu enggak apa-apa lah hafal gitu kan. Kemudian yang memiliki alif bengkok yang seperti ya itu perempuan. Kemudian yang memiliki alif sama hamzah itu di belakang itu perempuan. Alif dan hamzah ya, bukan alif saja, bukan hamzah saja. Yuk mari kita tengok. Ini isim, dia pakai tamar butoh, berarti perempuan nomor 1. Kemudian alif sama hamzah itu perempuan, jangan terkecoh nanti ya saudaun, berarti dia tidak pakai tamar butoh laki-laki. Enggak, dia pakai alif sama hamzah, itu perempuan. Ini alkitabu, tidak pakai tamar butoh ya, tidak ada alif bengkok, tidak ada alif sama hamzah, ini artinya buku, berarti laki-laki. Ini jadi don, tidak ada tamar butoh, tidak ada alif bengkok, tidak ada hamzah, bukan, dia juga laki-laki. Ini laki-laki, perempuan. Ini perempuan pakai tamar butoh, ini perempuan ada alif bengkok. Ini laki-laki, ini alif bengkok perempuan. Ini tamar butoh perempuan, ini adikoh perempuan. Kemudian ini alif hamzah perempuan, nih tamar butoh perempuan. Gampang ya. Kemudian tugasnya rubahlah isim muzakkar, berarti zakar, laki-laki. Di bawah ini menjadi isim perempuan muannas. Caranya gimana? Kayak gini, muslimun laki-laki kan, isim muzakkar laki-laki. Mau dia jadi perempuan, itu tambahkan saja tamar butohnya, muslimatun. Solihun itu isimnya buat laki-laki. Ketika dia untuk perempuan, solihatun, kan solihah dibacanya kalau kita matikan kan, tulisannya kan solihatun, ada tamar butoh di belakang. Misalnya indah jamilun, itu laki-laki. Untuk perempuannya jamilatun, jamilah kan, bulan jamilah. Yuk kita ganti. Al-abu, ini ayah. Rahimun, penyayang. Ganti untuk perempuan ini ayah diganti dengan ibu, itu bukan al-abah lagi ya, diganti tamar butoh. Khusus untuk ayah itu kan ada lawannya, temannya itu ummu. Bukan pula abu, ini kita tambah tamar butoh ya, al-abah itu jadi ibu, bukan ya. Khusus untuk ini al-abu diganti jadi al-ummu lah. Penyayangnya ya rahimunnya baru diganti jadi rahimatun pakai tamar butoh. Kemudian al-ustazu hanifun, ditambah tamar butoh ustaz untuk laki-laki. Perempuannya al-ustazatu hanifatun. Al-musafiru, orang musafir yang laki-laki kan, qadimun yang datang. Untuk perempuannya musafir berarti musafiratu, qadimatun. Kenapa ini musafiratu bukan al-musafiratun? Karena dia sudah pakai alif lam, maka al-musafiratu. Ini kenapa dia diganti jadi qadimatun bukan qadimatu? Kenapa pakai tanwin? Karena dia tidak ada pakai alif lam. Nah, al-haju, nah orang yang berhaji itu musafirun, sebagai orang yang bersafar.
melakukan perjalanan. Nah, ini ada kesalahan nih bagi yang jeli ini, bisa tengok dia tidak pakai tanwin, padahal dia tidak pakai alif lam, berarti ini ketinggalan tanwinnya, harusnya musafirun. Jadi apa haji itu haju kan, orang yang berhaji. Kalau perempuannya hajjah. Hajjah itu bukan pakai h di belakang tapi pakai tamar butoh, hajatun itu ibu haji. Nah, musafirotun kalau diganti dari perempuan. Ad-darisu pelajar, jadidun pelajar yang baru, murid baru. Kalau dia perempuan, ad-darisatu jadidatun, murid baru. At-tabibu dokter, mahirun, mahir bahasa kita kan, mahir itu berarti pandai, hebat, cekatan. Nah, berarti untuk perempuan ya dokter perempuan, at-tabibatu mahiratun. Ini al-muslimu, berarti untuk perempuannya al-muslimatu. Soimun, soimun tuh orang yang berpuasa. Untuk perempuannya soimatun. Selesai sudah merubah kayak gitu, merubah isim muzakkar ke muannas, yang kecuali ayah dan ibu itu dah ada, katanya itu berbeda ya. Abu ternyata ummun. Nah, ini diperhatikan cara merubahnya. Rahimun menjadi rohimatun. Nah, ini ma nya jadi hidup, mun menjadi ma, rohimatun, bukan rohimutun. Enggak ya, tunnya digeser nih ke belakang untuk baris depannya. Nah, sekarang kita merubah isim muannas, isim perempuan di bawah ini menjadi isim muzakkar. Tadi kan gampang, isim muzakkar laki-laki tidak pakai tamar butoh, untuk merubahnya jadi perempuan tambahkan saja tamar butoh. Sekarang balikin, kalau isim perempuan pakai tamar butoh diganti jadi isim muzakkar, hilangkan tamar butohnya. Ini misal tabibatun kan perempuan, dokter perempuan, diganti jadi dokter laki-laki, hilangkan tamar butohnya. Yang barisnya ini kita udah mateinkan, jadi tobibun. Nah, baris atasnya berubah, pindah nih baris tun yang di sini, pindah ke sini. Ini ba, tidak jadi ba lagi, tobiban, tidak ya, tobibun. Itu harap diperhatikan, nanti merubahnya jangan tobiban, tobibun. Nah, tobibatun jadi tobibun, kayak muslimatun jadi muslimun, kan apa pernah muslimatun jadi musliman. Jadi tobibatun jadi tobibun. Nah, ini muslimatun jadinya hilangkan tamar butoh jadi muslimun. Mahiratun ini perempuan yang pandai, untuk laki-laki yang pandai jadi mahirun, buang tamar butohnya. Tajirotun saudagar perempuan ya kan, untuk laki-lakinya berarti tajirun saudagar laki-laki. Tolibatun muridnya perempuan jadi murid laki-laki jadi tolibun. Ustazatun diganti jadi ustazun. Solihatun diganti jadi laki-laki jadi solihun. Nah, ini dia, perhatikan barisnya ketika dirubah. Nanti cepat-cepat aja kan, ternyata silap menulis walaupun yang dimaksud itu berbeda.